bitch, Cardi, bitch. Holy shit, that's smooth, bro. I can watch this all day, bro. Bayangin dunia kena wabah zombie. Teman-teman lu udah jadi zombie. Tetangga lu pun udah jadi zombie. Lu masih aman nih di rumah, ada air putih, makanan yang cukup. Nah, tapi di saat-saat begini tuh lu tuh pingin bir. Is it halal? Yes. Ya oke, ganti dah jadi Coca-Cola dah. Pokoknya apa yang gak ada di rumah gitu. Nah, pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan? A, minum yang ada aja tuh untuk bertahan hidup, air putih gitu kan. Atau pilihan kedua nih, karena lu pingin cola tadi, lu ke minimarket ambil tuh cola. Anime yang sangat panas nih musim ini nih, selain Gojo Kaisen, itu ada anime nih Zom 100. Jadi apa sih yang bikin nih anime tuh rame banget? Kayak what? Yet another zombie story? Kayak kita udah ngeliat ini kayak oh my god bosen gitu kan. Kayak ngelihat cerita zombie tuh udah kayak lihat cerita isekai gitu. Kayak oke, orang-orang udah bosen. Harus kita apain? Vending machine. Itu isekai sih, cuman ya kalau zombie mirip-mirip juga gitu. Ini cerita zombie udah membosankan, kita buat apa? Gimana kalau kita buat zombie? Di kereta. Kita lihat yang namanya perzombian ini aja udah berkali-kali banget gitu. Nah, kali ini apa yang ngebuat Zom 100 ini rame banget? Nggak tahu, tanya saya. Seperti biasa yang namanya konten, mau itu anime, mau itu TikTok, mau itu film, hal nomor satu yang ngebuat rame itu adalah relatable. Jadi kalau kita lihat ini si Zom 100 ini relatable apa? Cerita dimulai oleh seorang fresh graduate, baru lulus kuliah, yang baru aja keterima kerja di perusahaan impiannya, Tendo Akira. Tendo Akira to moushimasu. Minasama, yoroshiku onegaishimasu. Yang ya seperti biasa, orang baru masuk, ada welcome party dong. Dia baru masuk gitu kan. Di welcome party ini ya biasa sih, kayak makan-makan bareng gitu kan setelah pulang kerja. Keganjilannya ini dimulai justru setelah dari welcome party-nya. Kayak orang udah malam nih, lu jam 9 nih udah siap nih habis makan malam balik gitu kan. Nah, di sini malah Soro-soro kaisha modorou ka. Yap, setelah makan malam, mereka balik lagi kerja. Disinilah mulai kelihatan like, what the fuck? Apa-apaan nih? Kehidupan kerja yang lu impi-impikan gitu kan. Masuk perusahaan impian, bidang impian. Malah jadi babu korporat, balik ke rumah 2 hari sekali. Ini anime kalau lu sekarang berada di fase yang hidupnya kerja terus kan, pasti bakal relate abis. Di sini kita lihat selama 3 tahun si Akira ini dieksploitasi sama perusahaannya habis-habisan. Kerja mulu, dimarahin mulu, lembur mulu. Di hidupnya udah gak bisa mikir selain kerja gitu. Ya saking parahnya itu ya dia udah ngerasa ya hidup gua udah kayak zombie aja, datang kerja balik, datang kerja balik. Udah kayak gitu. Orang yang udah pernah ngerasain kerja pasti pernah dapat feeling ini. Kayak sebelumnya banyak hal yang pingin kita lakuin, tapi karena harus kerja, ya kita kagak ada waktu buat ngelakuin hal itu. Kayak kerja terus. Sampai setiap weekend tuh ya bawaannya pingin tidur doang. Dan ketika hari Minggu, hal pertama yang kita inget itu adalah besok Senin guys. Besok Senin. Singkat cerita, Akira udah mentok banget sama kehidupannya yang sekarang. Nah, di suatu hari dia ini mau berangkat kerja. Terus dia ngeliat zombie lagi makan orang. Kayak gila. What the hell, zombie gitu kan. Nah, dan hal pertama yang terlintas di kepalanya Akira ini adalah like what?
Itu ada zombie depan muka lu malah masih mikirin kerjaan, bisa-bisanya. Itu nunjukin banget gitu kalau Akira ini udah kayak zombie, udah nggak bisa mikir selain kerja. Nah terus setelah dia lihat zombie itu ya tentunya dia kabur. Nah pas dia udah keluar nih, kalau udah makin kabur terus makin nyadar, makin lihat zombinya tuh, wih banyak nih zombinya nih. Wah kotanya juga udah hancur, udah cuma zombie. Jadi apa reaksinya Akira? God damn bro, dunia harus kiamat dulu supaya lu tuh nyadar kalau kerja terus di perusahaan eksploitasi kayak gitu tuh is not thy job. Nah setelah dia nyadar hal kayak gitu ya udah kan, udah nggak usah kerja lagi nih. Dia langsung ngebuat 100 list hal yang ingin dilakukan sebelum dia berubah jadi zombie. Jadi di sini kita ngikutin perjalanan Akira ngeberesin 100 hal tersebut. Sambil tentunya ya sambil ngejalanin hal itu sambil kabur dari zombie-zombie ini. Ya emang kalau dunia udah segila terkena wabah zombie, ya lu harus lebih gila buat bertahan hidup di dalam dunia itu. Jadi apa yang ngebuat Zom 100 ini bagus? Ya pertama-tama lihat aja animasinya, clean, kayak directingnya gitu. Lo lihat transisi di sini tuh, wah bersih banget buset. Kayak semut ganti dari scene A ke scene B nya tuh kayak ceritanya sih tentu aja yang sangat fresh ya. Di sini tuh dia ngangkat emang dunia zombie ya, tapi tetap aja topik utama di sini tuh kayak mereka ini kerja. Pokoknya pekerjaan ini adalah topik yang kental lah di anime ini. Bahkan karakternya pun ya umurnya 20-an ke atas, yang bukan anak-anak SMA kayak kebanyakan anime pada umumnya ya. Jadi ya agak refreshing juga sih nonton yang kayak gini, lihat karakter-karakter yang udah dewasa semua. Dan yang hal paling utama nih, ketika lo lihat orang-orang di sekitar Akira, kita bakalan mati, tidak. Dan Akira be like, disinilah kita kelihatan banget gitu, si Akira ini lebih baik dunia kiamat wabah zombie daripada dia harus hidup terus di kantor eksploitatifnya itu, yang malah lebih parah daripada zombie gitu. Dia cuman kerja pulang gitu. Ya sebenarnya gini sih, mau kita kerja terus kayak gimana, mau dunia kiamat karena zombie, mau apapun yang terjadi gitu di hidup kita, jangan lupa ya hidup itu cuma sekali. Sebisa mungkin jangan sampai nyesel kita hidup gak melakukan hal yang kita inginkan. Karena orang yang bisa ngelaksanain hal keinginan kita itu ya cuma kita sendiri. Si suka punya gua. Terima kasih sudah nonton video ini. Subscribe supaya lu pada gak dimakan zombie. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.